Selamat bertemu kembali dalam seri jaringan komputer. Kali ini kita akan membahas routing protokol yang bekerja berdasarkan link state. Dalam hal ini kita membahas OSPF yang ada pada RFC 3282. Misalkan kita mempunyai jaringan komputer yang dibangun dari 4 router, R1, R2, R3, R4, dengan hubungan antar router seperti dalam diagram. Protokol routing dengan prinsip kerja link state memerlukan nilai link yang bisa jadi mewakili bandwidth jalur antar router atau bisa jadi mewakili nilai traffic atau bobot traffic yang terjadi antar router atau bisa jadi ukuran latensi yang terjadi dalam jalur antar router. Dalam kasus ini kita akan menunjukkan satu ukuran link state yang menganggap bahwa harga link state pulang dan pergi, atau misalkan dari R1 ke R2 dan R2 ke R1 mempunyai harga yang sama. Protokol OSPF akan membentuk tree berdasarkan jalur terpendek antar router atau yang menghubungkan semua router tetangganya. Sebagai contoh, kalau kita berada pada router R1, maka R1 akan membentuk tree yang menghubungkan R1 ke semua router dalam satu otonom sistem. Dalam hal ini, kalau kita lihat harga link antar router, maka untuk mengirimkan data dari R1 ke R4, R1 akan mengirimkan ke R3, kemudian R3 akan mengirimkan ke R4. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat, jalur langsung antara R1 ke R4 berharga 10, sedangkan dari R1 ke R3 dan R3 ke R4 kalau kita jumlahkan berharga 9. Demikian jalur R1, R3, R4 dianggap lebih pendek dibanding dari R1 ke R4. Demikian juga kalau kita ingin mengirim data dari R1 ke R2, karena R1 ke R2 harganya 6, itu lebih besar dibanding kalau kita memilih jalur dari R1 ke R3 dan kemudian dari R3 ke R2 yang hanya berharga 5, yaitu 3 ditambah 2. Sehingga dalam hal ini R1 akan membentuk tree berupa jalur R1, R3, R3, R2, R3 ke R4 yang berwarna merah. Contoh lain, jika R4 membangun hal yang sama dengan R1, maka pengiriman data dari R4 ke R1 tidak bisa langsung karena di situ harganya 10. R4 akan mengirimkan datanya ke R3, baru dari R3 akan dikirim ke R1 karena di situ harganya 9. R4 akan mengirim data ke R2 melalui R3, kemudian dari R3 ke R2 karena harganya lebih rendah jika dibanding kalau mengirimkan
data dari R4 ke R1, kemudian ke R2, atau dari R4 ke R3, ke R1, ke R2. Dengan demikian maka router 4 akan membangun tree berupa jalur biru, yaitu dari R4 ke R3, dari R3 ke R1, dan dari R3 ke R2. Bagaimana dengan R3 dan R4 membangun tree-nya? Silahkan di-exercise sendiri dan bisa menjadi bahan latihan. Demikian keterangan atau penjelasan terkait dengan routing protokol link state. Dalam hal ini kita menggunakan protokol OSPF yang dibicarakan secara sederhana, mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Selamat bertemu kembali pada seri jaringan komputer lainnya.